Assalamualaikum, saudara sebangsa setumpah darah saya dan juga materi konten saya yang ada di Malaysia yang terus menjadi penonton setia channel ini sehingga berkembang luar biasa jauh dari bayangan saya sebelumnya. Ya, tapi yang terpenting bagi saya adalah channel ini yang meskipun akhirnya mengarah ke sini secara tidak sengaja bisa membuat kita kembali menemukan jati diri kita Indonesia yang satu tubuh, satu jiwa, saling bantu, saling tolong sesama anak bangsa. Ternyata nilai-nilai itu masih ada. Itu yang saya temukan dari channel ini. Gitu. Nah, setelah sebelumnya saya membahas lucu-lucuan, bagaimana tips untuk berdebat dengan orang Malaysia dan ciri-ciri bagaimana orang Malaysia sedih kalah berdebat. Kali ini saya akan membahas secara serius pertanyaan dari peliharaan saya di channel ini. Orang Malaysia yang saya jadikan sampel sempurna tentang bagaimana perilaku dan pola pikir mereka di sini. Di sini dia bernama ya akun bodong ya tentu saja, pasti bukan nama aslinya. Dia tampilkan di sini dengan nama Raja Ajar gitu ya. Nah, setelah cari perhatian ke sana kemari, dia merasa di sini ini adalah skakmat untuk saya gitu. Ketika dan berbagai narasi lain yang merendahkan. Ya. Nah, di sini dia coba mengadu domba kita di Indonesia, Jawa dengan Aceh dengan mengatakan, bukan Melayu di Malaysia yang benci Jawa katanya. Kami sayang saudara-saudara kami dari Jawa. Oke. Ya biasa narasi memecah belah biasanya seperti ini sih kontra intelijen ya. Yang benci itu orang Aceh katanya, dari zaman Belanda hingga di masa Dom. Jangan tanya admin, pasti dia membantah. Oke. Nah, ini adalah ciri-ciri dari manusia di Malaysia. Dari sebelumnya saya katakan bahwa perilaku kita, apa yang kita katakan itu adalah cermin dari pengalaman kita yang terberi. Dia mengatakan begini, jangan lu tanya admin, pasti dia membantah, dia memastikan, dia membayangkan orang-orang seperti itu, dia membayangkan saya adalah dirinya. Jika dikatakan seperti ini, pasti akan dibantah gitu kan. Itu padahal yang ditampilkan itu adalah ciri khas orang Malaysia dengan mental terjajah yang kalau salah tidak akan mengakui salah, ngeles gitu. Itu kan khas Malaysia ya, ngeles. Itulah yang ditampilkan di sini. Ya, jadi dengan begini mungkin lebih bisa dipahami ketika saya katakan kalian orang-orang yang berjiwa terjajah tidak akan bisa memahami bagaimana kami manusia-manusia yang berjiwa merdeka, sepenuhnya merdeka seperti Indonesia. Dan kemudian karena dia yakin sekali ini saya akan membantah, atau minimal seperti Malaysia juga kalau nggak bisa dijawab, lari, ban orangnya gitu. Ya, sekali lagi itu dia menunjukkan di sini kepada kita bagaimana mentalitas orang Malaysia, entah dalam berdebat, dalam kehidupan apapun, tidak akan pernah mengaku kalah, tidak akan pernah menyelesaikan masalah, melainkan lari. Di sini dia katakan dengan yakinnya, tak lama lagi admin pasti ban aku. Katanya. Sekali lagi itu adalah cermin dari dirinya sendiri dia tampilkan. Padahal saya tentu saja tidak seperti itu. Saya justru ingin dia terus ada di sini, menjadikan dia peliharaan, menjadi contoh, jadi hipotesa saya mengenai perilaku orang-orang Malaysia yang mengaku ber-IQ tinggi itu. Nah, di sini saya akan jawab dengan serius pernyataan dia ini. Yang benci itu orang Aceh zaman Belanda hingga zaman Dom. Ya, dia menjawab tentang tudingan orang ya netizen kita yang mengatakan kenapa orang Malaysia itu benci sekali Jawa gitu dengan narasi-narasi Indonesia Jawa. Itu tidak saya pungkiri. Karena di masa konflik saya lahir dan besar di Aceh, narasi-narasi seperti ini mendiskreditkan Jawa, Indonesia, Jawa, ini Jawa. Seolah-olah semua yang bencana atau semua nestapa yang kami alami di Aceh itu disebabkan oleh Jawa. Dan ini harus dimaklumi saya pikir, karena sejarah kami di Aceh itu memang sejarah yang berdarah-darah. Generasi kami di Aceh itu dibesarkan di dalam perang. Ya. Ambil contoh saya sendiri. Sejak 5 generasi sampai saya, itu kami di dalam perang terus. Dimulai dari kakeknya saya, Muyang. Itu ketika
Belanda datang setelah perang Aceh dengan Belanda 1973 itu menyebar kemana-mana. Ketika gerilyawan di Aceh sudah mulai terpojok gitu, mereka mulai lari ke pegunungan, dan kami adalah wilayah terakhir di provinsi Aceh, Gayo itu, yang terus bertahan dari serbuan Belanda. Itu di generasi moyang saya. Datu saya masih di masa itu ikut berperang gitu dengan moyang saya, generasinya, dan juga dilanjutkan di masa Jepang itu sudah kakek saya yang ikut perang kemerdekaan. Ketika Jepang melawan Jepang, ini kakek saya sudah di masa itu gitu, sudah mulai kenal zaman pergerakan, itu di masa kakek saya. Lalu kemudian proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan, Belanda balik ke Indonesia menyerang, itu Aceh nggak mereka sentuh. Mereka masih trauma dengan perang panjang di Aceh. Jadi seluruh Indonesia mereka perang, ya, di Bali yang puputan zaman Gusti Ngurah Rai, Slamet Riyadi di Solo, Bung Tomo di 10 November di Surabaya, itu Aceh nggak mereka sentuh. Tapi karena Aceh nggak disentuh, orang Aceh juga ingin berpartisipasi dong. Jadi kita mengirim pasukan itu ke Medan area, karena mereka sampai di Medan. Kalau dari wilayah Gayo itu ada dulu namanya ininya Bagura, Barisan Gurila Rakyat gitu. Jadi salah satu dari pahlawan kami itu meninggal di Tanah Karo. Sampai sekarang kami ingin membawa kembali jasad beliau ke Gayo untuk dimakamkan, ditolak keras sama masyarakat Karo. Karena bagi mereka itu juga, Karo itu Sumatera Utara ya, dan mayoritas beragama Kristen, pahlawan kami tentu saja beragama Islam. Mereka tolak keras, itu tidak bisa, bagi mereka itu adalah pahlawan mereka. Aman Dimot. Berlanjut kemudian di generasi ketika ayah saya mungkin masih remaja, itu ada masih anak-anak lah, itu sudah DITII. Kemudian peristiwa berdarah PKI. Ketika saya sudah lahir itu sekitar 2006, itu Demu Arun mulai gerakan Aceh Merdeka, perang lagi. Ketika sehabis reformasi IDOM itu yang paling parah. Itu saya yang sudah merasakan sendiri. Di situ saya merasa betul-betul bagaimana sulitnya kehidupan, tertekannya dalam keadaan perang. Jadi begitu, kami itu di generasi ke Aceh, baru di generasi anak saya yang saat ini tidak ada perang. Jadi suasana perang itu juga mempengaruhi perilaku dan cara kami, bahkan cara kami makan. Kami di Aceh itu makan cepat-cepat. Saya termasuk orang yang makan lambat, ya, karena menikmati gitu. Itu selalu saya marahi saya sejak kecil nenek saya. Kamu itu makan yang cepat, yang cepat. Nanti ada perang di sana, kita harus lari, kamu kelaparan loh. Jadi pola hidup kami itu seperti itu dulu. Ada perang, paling tidak perut terisi dulu, setelah itu kita lari mengungsi. Begitu terus polanya kami di Aceh. Baik, ini sampai di sini, kemudian kita lanjutkan soal perang dengan Belanda tadi. Sampai awal abad ke-20, Aceh sudah mereka duduki, meskipun tidak secara resmi menyerah, ya, karena terus berlanjut dengan dari setelah Kerajaan Aceh jatuh, dilanjutkan oleh dinasti Cikditiro, perlawanan yang terus-menerus. Tapi yang membuat Belanda kesulitan adalah ketika serangan gerilya dari gerilyawan di Aceh itu, mereka lari ke pegunungan, ke wilayah kami, dan itu tidak bisa dikejar oleh Belanda. Jadi begitu terus, kemudian setelah moyang saya, Datu, bapaknya kakek saya, itu masih di dalam peperangan lawan Belanda. Kemudian selesai dengan itu datang Jepang, kita perang lagi. Kemudian tapi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu di Aceh nggak ada perang, karena Belanda jeri. Mereka masih trauma dengan perang panjang sejak 1873 itu. Jadi mereka memutuskan tidak masuk ke Aceh waktu itu. Waktu perang masa Ngurah Rai, Supriyadi, pahlawan-pahlawan Bung Tomo, itu 10 November Surabaya, itu di Aceh kita nggak ada perang, karena Belanda nggak berani masuk. Tapi waktu itu, gerilyawan Aceh mengirimkan pasukan, kalau dari kami itu namanya Bagura, Barisan Gurila Rakyat. Gitu. Dari Aceh kita berperang itu ke Medan area, di Medan. Pahlawan kami satu meninggal di Tanah Karo, Tengku Aman Dimot. Ya. Jadi itu berperangnya dari Aceh ini dikirim, pasukan Aceh itu dikirim ke Medan, karena Belanda nggak berani masuk Aceh setelah proklamasi itu. Makanya Aceh kemudian menjadi daerah modal. Kemudian ada DITII, itu udah di masa ayah saya itu DITII. Kemudian ada peristiwa PKI juga berdarah-darah. Kemudian
Gerakan Aceh Merdeka 76, dan di masa saya itu saya masih kecil, dan kemudian yang parahnya itu kemudian dom itu di masa saya. Jadi kami di Aceh itu dari generasi ke generasi tumbuh dalam perang. Cuma generasi anak saya yang tidak pernah mengalami perang sekarang. Baru di generasi anaknya saya yang tidak mengalami perang, yang sejak tahun 2004. Sisanya kami perang terus. Makanya itu juga mempengaruhi perilaku kami dan ajaran kepada kami. Misalnya kami di Aceh itu melihat orang itu makan, kami diajarkan harus cepat-cepat makan. Selalu bilang, saya ingat nenek saya bilang, kamu cepat makan lambat. Karena saya orang makan yang lambat ya. Orang makan lambat, dinikmati gitu. Itu nenek saya marah, cepat, kamu harus cepat makan. Nanti perang tiba-tiba kamu kelaparan. Jadi dulu pola kami itu gitu, begitu perang ada serangan kita lari. Paling nggak waktu lari itu perut udah harus kenyang. Gitu. Nah, jadi begitu gambarnya intermezzo. Ini kita lanjut lagi ke cerita tadi, perang dengan Belanda. Periode perjuangan Cut Nyak Dien itu di masa itu, yang sekarang diklaim oleh Malaysia sebagai pahlawan mereka juga, alhamdulillah. Itu Cut Nyak Dien di daerah Gayo juga, itu di daerah Kecamatan Kuyun yang memang berbatasan dengan Aceh Barat, wilayah asal Cut Nyak Teku Umar ya. Cut Nyak Dien sendiri dari Aceh Besar, itu beliau di sana. Gitu. Makanya di film Cut Nyak Dien yang disutradai Rus Jarot diperankan oleh Christine Hakim itu, ada satu pujangga Gayo di situ kan, Bercek Gayo, almarhum Pak Abdul Qadir diperankan itu di Gayo, karena memang Cut Nyak Dien waktu itu di Gayo di masa-masa akhirnya. Karena kamilah benteng terakhir Aceh waktu itu dalam perjuangan melawan Belanda. Nah, sampai akhirnya Belanda menurunkan seorang antropolog, Dr. Gronye, untuk membuat buku khusus tentang bagaimana kehidupan di Gayo, apa kelemahannya, bagaimana budaya itu dimaksudkan untuk menaklukkan Gayo. Nah, kemudian itu di generasi kakeknya kakek saya, muyang saya, ya. Jadi di generasi muyang itu itulah kami mulai berperang secara intensif. Sampai buku khusus itu Belanda karena tidak tahan mendapat gerilya di lari sistem perang seperti itu, mereka memutuskan untuk sekaligus menghabisi perlawanan Gayo. Ya. Dan dikirimkanlah bukan jenderal, waktu itu masih Letnan Kolonel G.C.E. Van Dalen. Orang perwira Belanda, kelahiran Makassar. Dilihat dari perawakan wajahnya, beribukan pribumi sepertinya. Dia memiliki ayah yang dengan nama yang sama. Sebelumnya dia memang dari keluarga militer. Paman atau kakek pamannya gitu juga seorang kolonel Belanda di Perang Aceh pertama yang gagal, yang sering kemudian dijadikan bahan ejekan yang harus dia terima. Van Dalen dengan pasukan marseusinya ini kemudian melakukan ekspedisi ke Tanah Gayo setelah sebelumnya pernah gagal. Kali ini mereka ke Gayo Lues dengan misi tidak ada ampun, dihabisi semua yang menolak menyerah. Karena sebelumnya dia mengirimkan surat kepada raja-raja di Gayo itu untuk menyerah, tapi tidak ditanggapi. Raja Gayo memilih bertempur sama Gayo Lues gitu ya, terakhir. Maka Van Dalen melakukan ekspedisinya untuk meratakan semua kampung-kampung Gayo yang dia lewati, yang perlawanan. Ya. Gayo Lues itu adalah tragedi. Gayo Lues dan Tanah Alas. Itu pertama kalinya di dalam sejarah kolonial Belanda yang sudah ratusan tahun mereka melakukan pembantaian habis-habisan. Dan saat ini mereka belum meminta maaf. Dan itu juga yang kemudian menjadi sorotan dari pers di media Belanda. Sampai akhirnya Van Dalen sendiri mengundurkan diri setelah diangkat menjadi gubernur jenderal, diangkat terus bagaimana kekejaman dia. Karena apa? Di dalam ekspedisinya itu dia membawa seorang fotografer bernama Nip. Mereka memfoto gitu, dan kemudian satu foto di benteng terakhirnya yang dia habisi masyarakatnya itu bukan di Tanah Gayo, tapi sudah masuk wilayah Alas, Kutereh, yang banyak orang salah kaprah menyangka Kutereh itu ada di Gayo, tapi itu di Tanah Alas. Itu adalah benteng bagian terakhir setelah
mereka pasukan Vandalen mulai meratakan kampung-kampung dari Gayo Luas, mulai dari Pasir, Tampeng, Rikit Gaib, itu sampai kemudian ke Peparik dan seterusnya, itu dibantai habis dalam satu pengakuan dari salah seorang anak buah Vandalen. Dalam laporan dari seorang anak buah Vandalen tentang ekspedisi ini, bernama Kempis, dia mengatakan paling tidak ada 4.000 orang Gayo yang mereka bantai di dalam ekspedisi itu. 4.000. Dan 4.000 itu nyaris separuh dari jumlah orang Gayo di Gayo Luas saat itu. Habis dibantai oleh Vandalen. Kemudian, sejarah saya sendiri tidak terlepas dari kejadian itu. Karena waktu itu, almarhum muyang saya dari pihak datu perempuan, jadi di Gayo itu kami muyang adalah kakek dari kakek, datu, bapak dari kakek, gitu. Jadi datu saya yang awan, namanya datu laki-laki saya itu berasal dari Isak, itu ibu kota kecamatan Linge. Nah, datu anan saya ini dari Gayo Luas. Jadi beliau ini putri dari salah seorang raja di Peparik yang kemudian diratakan habis kampungnya. Tapi beliau bersama seorang adik perempuannya sempat dilarikan mengungsi ke dekat Isak. Nah, di sana kemudian bertemu dengan datu saya yang laki-laki, melahirkan kakek saya, ayah saya, dan sekarang saya ada di sini. Gitu. Nah, dalam pembantaian ini tuh sepanjang sejarah belum pernah Belanda, dalam kolonial Belanda, karena dibandingkan Inggris, Prancis, dan apalagi Spanyol dan Portugis, Belanda ini dikategorikan penjajah yang lumayan santun dibanding yang lainnya. Mereka tidak sekejam, ya namanya penjajah pasti kejam ya, tapi mereka tidak sekejam Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol, dan Portugis gitu melakukan pembantaian. Makanya banyak yang kaget kemudian ketika mereka melakukan pembantaian seperti itu di Gayo. Ya, dan itu banyak mendapat kritik dari pers mereka di sana di Belanda, sampai Vandalen sendiri akhirnya mundur dari jabatannya setelah banyak diserang gitu tentang kekejamannya di Tanah Gayo ini. Nah, dari peristiwa itu ya, dan juga peristiwa-peristiwa lain penyerangan di Aceh, itu mereka Vandalen dengan pasukan Marsosinya itu memang materi propaganda yang luar biasa yang bisa digunakan untuk membenci Jawa dan Indonesia secara keseluruhan. Karena apa? Dinamika di masa itu, Aceh belum termasuk wilayah Hindia Belanda, sementara Hindia Belanda lain sudah menjadi sebuah negara di Belanda gitu. Aceh itu masih negara asing, mungkin seperti kita dengan Malaysia sekarang ya. Nah, pribumi Indonesia yang sudah menjadi warga Hindia Belanda waktu itu, mereka melihat Aceh itu sebagai musuh ketika Aceh diperangi pada saat itu. Ya. Kenapa ada pasukan Marsusi seperti Vandalen yang menghabisi wilayah tengah kami, daerah kami di Gayo? Itu karena mereka itu frustasi bagaimana menghadapi kontra gerilya yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Muyang saya adalah salah satu yang tokoh gerilyawan itu, karena kami di Gayo itu berbeda dengan Aceh, di pesisir yang mereka biasa berperang dengan pasukan ya lengkap. Kami tidak, gitu. Kami tidak terbiasa berperang dengan pasukan begitu. Jadi ada 4 orang, nanti 5 orang yang paling jagonya gitu di beberapa daerah. Nah, mereka bertempur secara menyergap, kemudian nanti ada tangsi Belanda, hantam sana lari, sergap lari gitu. Jadi Belanda benar-benar kewalahan. Sampai akhirnya mereka memikirkan bagaimana ini untuk mengatasi strategi ini. Makanya diusulkanlah dibentuk pasukan Marsusi itu sebagai kontra gerilya, gitu, ya, pasukan Marsusi. Di sini yang bisa dieksploitasi, sangat bisa dieksploitasi menjadi sumber kebencian kepada Indonesia dari masyarakat Aceh. Yang mengusulkan dibentuknya pasukan Marsusi itu adalah seorang jaksa bernama Muhammad Syarif. Ya, namanya Muhammad Syarif. Dia itu seorang jaksa yang berasal dari suku Minangkabau. Ini fotonya. Dialah yang mengusulkan dibentuknya pasukan Marsusi yang menghabisi kami. Ayo. Nah, kemudian betul Vandalen yang seorang Indo,
menjadi komandannya. Di sana ada Schepen, ada Kempes, ada Nip tukang fotonya yang orang Eropa ya, ada orang Swiss juga di sana, bukan semuanya Belanda. Ada pasukan di dalam pasukan itu ada juga tentara Eropa asing. Kalau membaca buku Pramudia Anantatur, Bumi Manusia, ada di situ seorang tokoh namanya Jean Marais. Jean Marais itu dikatakan adalah mantan tentara bayaran di Aceh. Jadi seperti itu. Dalam ekspedisi militer yang berlangsung dari tanggal 8 Februari sampai 23 Juli 1904 ini, menurut catatan Kempis, paling tidak 4.000 orang Gayo mereka bantai selama ekspedisi militer itu. Dan itu lebih dari separuh, hampir separuh lah jumlah dari penduduk Gayo Luas pada saat itu. Cut Nyak Dien juga tertangkap dalam periode itu karena sebelumnya Cut Nyak Dien ketika bergerilya di pesisir Ruyabis, mereka Cut Nyak Dien dan pasukannya itu bergerilya itu di wilayah kami di Gayo. Dan ketika mereka menghabisi support system untuk Cut Nyak Dien di Gayo, akhirnya Cut Nyak Dien tertangkap dan kemudian diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, dan mengembuskan nafas terakhir di sana. Dan saat ini makam beliau ada di sana dan sangat dihormati oleh warga Jawa. Nah, di sini kalau kita lihat nih, jadi barisan Marsusi yang ke tanah Gayo dan Alas itu ada komandannya itu namanya J.C.E. Van Dalen, kemudian dibantu oleh Letnan Kolonel, Staf Jenderal Ajudannya itu ada artilerinya Kempes. Ini Kempes ini yang kemudian melaporkan ada 4.000 meninggal itu. Terus ada satu divisi Marsusi lagi, di Kaptennya Schepens. Terus ada 10 brigade dipecah dia di 12 divisi. Mereka itu kan masing-masing pimpin satu jenderal ambulans namanya NIP. Jadi NIP ini yang menghasilkan foto-foto di Gayo itu. Kekejaman mereka di sana itu diketahui dari foto-fotonya NIP ini. Kemudian ada HOT, kereta penarik. Jadi mereka bawa kereta penarik di sana. Bayangin ya, itu di dalam hutan waktu itu. Dan ada 110 mandor paksa. Nah, mereka inilah orang-orang di wilayah Hindia Belanda waktu itu, pekerja paksa, dipaksa ikut menjadi tenaga kuli untuk membawa peralatan perang mereka gitu. Mereka ini orang-orang yang hukuman lah ya. Terus ada juga insinyur dibawa ke sana. Di sini namanya Insinyur Jansen. Terus ada juga dari Kebun Raya Bogor gitu, insinyur mengumpulkan data-data tanaman mereka bawa di dalam ekspedisi itu ya. Nah, jadi totalnya mereka itu di pasukan Van Dalen yang Marsusinya yang membantai 4.000-an orang Gayo itu di setiap kampung yang mereka lewati itu berkekuatan ya 10 perwira, 1 insinyur, 13 bentara Eropa, 13 ya bentara Eropa, 1 perawat prajurit Eropa, dan 208 anggota Marsusi dari Ambon dan Pribumi. Ambon dan Pribumi ini ada Jawa, ada Minahasa. Gitu ya. Kemudian ada personil lain, 473 mandor, pekerja paksa, dan sekitar 15 kuli. Jadi dari mereka sekitar 700-an ya, 700-an anggota pasukannya itu, yang dari Eropanya itu cuma 13 tambah 10, 20-an lah. 23 gitu. Sisanya orang Indonesia. Yang sekarang menjadi orang Indonesia, orang pribumi. Kemudian kita lihat Bali. Ya. Setelah Belanda sukses menghabisi kami, 1904 itu, Van Hoyt, yang saat itu gubernur Aceh, diangkat menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda di Jakarta. Dan apa yang dia targetkan kemudian adalah satu-satunya wilayah merdeka yang tersisa di Indonesia waktu itu, Bali. Apa yang dilakukan dengan Bali, kita sudah tahu bersama. Puputan Badung, Puputan Kelungkung, dihabisi. Orang Bali nggak kalah heroiknya dengan kami di Aceh. Melawan mereka. Cuman berbeda dengan kami di Aceh yang penuh hutan rimba, gerilya, kami bisa lari.
yang ketika terluka bisa lari cari senjata selundupan dari Malaysia, dari Singapura, masuk ke sana. Bali terisolasi, dikelilingi oleh Hindia Belanda. Mereka tidak bisa kemana-mana. Tapi tetap melawan dengan gagah perkasa, dibantai itu raja-raja Badung itu semuanya sampai kanak-kanak. Dan Raja Klungkung. Dan itu bukan percobaan pertama loh ke Bali. Sebelumnya Belanda menyerang dari Kusamba, habis dibantai. Sebelum di Aceh, itu jenderal yang mati, jenderal Belanda di Aceh itu Jenderal Kohler. Sebelum itu, di Bali dulu jenderal Belanda yang pertama mati, namanya Michiel. Dan seorang pahlawan wanita, Dewa Agung, istrikanya, itu di Bali. Dan dibantai. Dan komposisi pasukannya nggak jauh beda juga dengan Indonesia. Dengan waktu yang dikirim ke Aceh, ada orang Jawa. Tapi ketika menjadi Indonesia dideklarasikan, apakah orang Bali dendam kepada orang Jawa, kepada orang Ambon? Tidak. Habis-habisan juga membela Indonesia. Ingat Gusti Ngurah Rai dengan pasukan Ciungwanaranya, dibantai di marga, puputan, mereka sampai terbang penghabisan. Untuk negaranya, untuk Indonesia. Itulah kita. Satu tubuh, satu jiwa, saya katakan itu bukan isapan jempol, bukan propaganda. Tapi itu. Jadi itu yang ketika Aceh dan Jakarta berkonflik dulu. Sejarah inilah yang dijadikan bahan bakar untuk menimbulkan kebencian dari kami di Aceh kepada Indonesia. Anda bayangkan dengan sejarah seperti itu bagaimana mudahnya dieksploitasi. Ya. Tapi inilah makanya saya di video sebelumnya mengatakan begitu kagum pada keputusan dari pendiri bangsa kita ini untuk mendirikan bangsa yang baru gitu. Tidak menjadi NKRI, jadi satu bangsa, negara kesatuan, bukan negara federasi seperti Malaysia. Sebenarnya Belanda menyiapkan kita juga kemerdekaan seperti halnya Inggris menyiapkan untuk Malaysia, tapi pendiri bangsa kita menolak sistemnya, mereka sistem Indonesia Serikat. Karena saya bayangkan seandainya waktu itu dibuat sistem Indonesia Serikat, dendam yang ditinggalkan sejarah ini itu tidak akan hilang. Kami orang Gayo selamanya akan melihat orang Ambon itu, negara Ambon itu adalah dulu yang menyerang kami, yang menghabisi kami, prajuritnya. Negara Jawa itu mereka yang menyerang kami, negara Minahasa. Tapi dengan keputusan dari para pendiri bangsa kita melalui Sumpah Pemuda dulu, segala macam, kita itu melebur menjadi satu bangsa yang baru. Tidak ada lagi bangsa Jawa, tidak ada lagi bangsa Ambon, tidak ada lagi bangsa Minahasa. Semuanya kita itu dilebur dengan ideologi yang baru, melihat semua masyarakat Indonesia ini sebagai saudara sebangsa. Ya. Nenek moyang kita dulu pernah punya masa lalu dengan ideologi yang berbeda. Satu masih ikut Belanda, satu dengan ideologi perangnya di Aceh gitu, di kami menggunakan perang sabi. Ketika itu dilebur, itu hilang semuanya. Masa lalu sebagai bangsa Jawa, masa lalu sebagai bangsa Ambon, masa lalu sebagai bangsa Minahasa, itu hilang. Kita tidak lagi melihat yang dulu musuh itu sebagai musuh, tapi sudah menjadi saudara. Ya, saya bayangkan ya, seandainya dulu para pendiri bangsa kita itu menerima tawaran Belanda bahwa kita membuat konsep negara federasi. Itu mungkin kami di Aceh, di Gayo itu selamanya akan membenci orang Minang. Karena mereka lah, karena suku Minang lah yang waktu itu masih bangsa ya, kalau itu federasi bangsa Minang mereka. Bangsa mereka lah dulu yang mengusulkan dibentuk Marsuse khusus untuk memadamkan perlawanan kami. Saya saat ini akan membenci orang Jawa, orang Ambon, karena mereka lah nggak tahu pasukan Marsuse, orang Madura, orang Minahasa, yang membantu pasukan Minang. Tapi menjadi Indonesia, hilang semuanya. Bahkan sekarang istilahnya orang Minang. Dan anak-anak saya yang lahir gimana udah ngomongnya itu. Satu sisi, moyangnya terbantai gara-gara itu tadi, Marsusi yang diusung orang Minang. Satu sisi lagi mereka itu orang Minang.
Ya, karena di Minang itu mengikuti suku dari ibu, mereka itu punya dua suku. Mereka orang Gayo, iya, karena kami menganut azas patriarki di Gayo. Mereka orang Minang juga iya, ya, karena di Minang itu kami masih ada hubungan dengan Hamka, rumah kami bersebelahan itu di Maninjau. Dan itu nanti diwariskan karena perempuan saya. Anak tertua, anak perempuan tertua. Dia yang memegang suku. Jadi begitulah kita ber-Indonesia. Karena itu saya begitu kagum dulu dengan keputusan dari pendiri bangsa kita untuk membuat satu kesatuan, satu identitas yang sama. Ekonomi itu bisa dicari. Itu bisa kita kejar. Tapi pondasi seperti ini, tidak akan bisa dibentuk di tengah jalan. Pondasi ini dibentuk dari awal. Itulah kita Indonesia. Itu tidak bisa dimiliki Malaysia. Itu yang tidak dimiliki Malaysia. Dan mereka tidak akan pernah mengerti kenapa kita bersaudara. Nah, tapi kemudian memang dalam perjalanannya terus terjadi gesekan di Aceh karena secara budaya, secara kultur, secara sejarah kita berbeda. Kadang-kadang Jakarta, orang yang memimpin di Jakarta, bukan Indonesia ya, memimpin di Jakarta sana tidak paham. Ketika Aceh menuntut haknya, mereka berharap, ya karena dia dari suku Jawa, Soeharto dulu, dia berharap orang Aceh itu melakukan pakuh ala Jawa. Di Aceh kami tidak mengenal cara seperti itu. Apa yang tidak senang kami sampaikan. Soeharto dengan mentalitas feodal Jawanya merasa tersinggung dengan itu. Merasa tersinggung dengan cara Aceh yang terlalu terus terang. Dikirimkanlah pasukan, dibantai lagi kami. Beberapa narasi. Dan narasi kebencian ini bangkit lagi. Dulu yang membunuh nenek moyang kita memang mereka. Dulu yang ini Belandanya cuma sedikit. Mereka yang ini. Itulah yang dieksploitasi dengan Indonesia Jawa gitu ya. Segala macam kebencian seperti itu terus ditumbuhkan dan itu realitasnya dilihat. Orang yang dikirim di Jakarta, di kampung-kampung di Aceh itu tidak mengenal seperti saudara-saudara sebangsa yang ada di sini. Itu orang yang membunuh mereka, yang melihat mereka. Itu yang dieksploitasi. Itu yang dikatakan oleh si akun bodong Raja Ajar ini. Memang benar, seperti itulah adanya di Aceh. Karena itu, saya tidak bisa menyalahkan kalau saat ini orang-orang Aceh yang dulu dibantai saudara-saudara saya yang lari ke Malaysia itu begitu membenci Indonesia, begitu menyalahkan, karena itulah Indonesia yang dia kenal. Bahkan sekarang ini setelah Aceh damai, GAM mendirikan lagi pemerintahan yang baru di Pelarian. Perdana Menteri GAM sekarang ini Yusra Habib Abdul Ghani, dia orang Gayo, tetangga desa dengan saya, dan saya kenal baik. Dulu sebelum beliau mendeklarasikan diri sebagai Perdana Menteri, masih sering pulang ke Gayo gitu ya. Setiap pulang ke Gayo, dia pasti menelpon saya kalau saya di sana, ngopi, kita ngobrol. Dan terakhir, beliau ini menelpon saya ketika karena beliau sedang menyusun sejarah pahlawan Gayo gitu. Mengumpulkan tulisan-tulisan tentang itu, meminta salah satu tulisan saya tentang pahlawan Gayo Tengku Tapa untuk dimasukkan ke dalam bukunya dan saya persilahkan gitu ya. Nah, kemudian begitu propaganda yang ada di Aceh. Karena itulah saya sangat-sangat memahami kenapa di Papua narasi-narasi seperti itu begitu mudah dibangkitkan kebencian kepada Indonesia. Karena itulah yang mereka lihat. Karena itulah saya terus mengatakan, kita tunjukkan empati, rangkul saudara-saudara kita di Papua itu, supaya mereka tahu kita ini saudaranya loh. Kita itu Indonesia itu bagian dari mereka loh. Kita nggak membenci mereka, kita itu saudaranya, kita juga sedih melihat penderitaan mereka. Itu yang harus ditunjukkan, saya katakan, ke Papua. Kalau tidak, narasi-narasi terus berkembang. Nah, kemudian diambil contoh saya sendiri. Kenapa meskipun sudah begitu, kemudian dibantai, dan saya pun terus terang, saya pernah terpengaruh juga dengan narasi-narasi kebencian pada Indonesia itu, karena itulah yang saya lihat di keseharian saya. Begitulah Indonesia yang saya lihat di keseharian saya waktu itu. Mereka begitu represif, gitu ya.
Tapi kenapa kemudian saya tidak mengambil jalan seperti ya Dr. Yusra Habib Abdul Ghani, yang saya memanggil Cik Yusra, lebih tua, yang artinya paman. Karena mungkin dia memiliki pengalaman hidup dan kemudian cara yang berbeda melihat Indonesia. Memiliki pengalaman berbeda dengan saya, dengan Indonesia. Ya. Saya mungkin beruntung karena saya anggota kelompok cinta alam. Di Indonesia secara salah kaprah orang menyebutnya Mapala, padahal Mapala itu khusus UI ya. Mahasiswa pecinta alam. Sejarah Mapala itu khusus UI. Nah, kalau saya, namanya kelompok cinta alam saya UKMPA Loser. Loser ini adalah nama taman nasional pertama dan terbesar di Indonesia, di Aceh. Satu-satunya kawasan di planet bumi ini yang memiliki 4 megafauna tinggal di satu kawasan. Tidak ada tempat lain. 4 megafauna itu apa? Kucing besar, harimau di sana, kera besar, orangutan, gajah, dan badak. Hanya di Taman Nasional Gunung Loser ini. Satu-satunya di dunia, tidak ada tempat lain. Ada 4 megafauna seperti itu. Nah, kemudian ini yang membuat saya mungkin bisa melihat Indonesia secara berbeda dengan saudara-saudara saya orang Aceh yang sekarang di Malaysia, yang tetap mempertahankan kebenciannya kepada Indonesia, dan terutama juga Cik Yusra yang dengan pengalamannya sendiri yang berbeda dengan saya. Mungkin jalur yang berbeda. Nah, sebagai anggota pecinta alam, itu mungkin organisasi mahasiswa yang paling ajaib di Indonesia ini ya. Dengan label anggota pecinta alam, kita bisa kemanapun pergi ke Indonesia tanpa perlu mikir lagi di mana tempat menginap. Di kota mana tinggal cari kelompok pecinta alamnya di sana, sudah, nginap di situ. Udah tinggal di sana, kita disambut sebagai saudara gitu. Indonesia. Nah, jadi ketika Aceh sedang begitu, saya termasuk juga sempat terpengaruh, saya katakan, Indonesia Jawa gitu. Jawa itu membenci Indonesia. Narasi-narasi seperti itu yang berkembang di Aceh. Jawa itu tidak pernah senang sama Aceh. Jawa itu ingin membunuh Aceh. Jawa itu ingin habis Aceh. Jawa itu benci pada orang Aceh. Indonesia Jawa kan, bukan Indonesia Jawa. Nah, sebagai anggota Mapala ini saya pergi ke daerah Jawa sana. Itu gambarannya sangat berbeda dengan narasi-narasi yang saya terima di Aceh. Kemanapun saya pergi di Jawa, di tempat kelompok mahasiswa itu, saya disambut benar-benar seperti saudara Jawa. Tidak ada saya melihat kebencian sedikit pun kepada orang Aceh di sana, dari teman-teman di Jawa itu. Kemudian kadang-kadang saya pergi dengan teman-teman Mapala ini. Kadang saya bertualang sendirian di Jawa. Ya. Saya masuk ke pelosok-pelosok itu dari, ya, ini. Dan di Aceh itu digambarkan bahwa semua kekayaan Aceh itu diangkut ke Jawa. Jawa sudah sedemikian majunya, kita miskin. Sementara Arun waktu itu mungkin sekitar 30% APBN Indonesia dari sana gitu, tapi kami di Aceh ini miskin. Lihat perumahan kita berbedanya, karena perumahan di Arun itu seperti standar Eropa ya. Kemudian di luarnya itu miskin sekali, orang di Pacung gitu, di Aceh itu ya. Di sekitarnya itu kontras sekali gitu. Dan saya perlu pikir, dan Jawa yang kami lihat di Aceh itu adalah Jakarta dengan gemerlapnya, atau tidak Surabaya, Semarang. Nah, ketika saya mulai berjalan bertualang sendirian gitu di Jawa, saya ke Cepu. Cepu itu daerah penghasil minyak nomor di Indonesia yang pertama ya, sejak zaman Belanda. Bayangannya itu mereka tentu sangat luar biasa, wah ya, itu di Kabupaten Blora di Jawa Tengah, Kecamatan Cepu. Saya ke sana. Saya lihat sangat berbeda, tidak ada sama sekali gambaran seperti Jakarta. Cepu Blora, Kabupaten Blora itu jauh dari Loksmawe. Kota Blora itu jauh dari gemerlapnya kota Loksmawe yang saat itu sudah ada mall, Cunda Plaza gitu ya. Blora itu di tengah hutan jati gitu, yang tidak lebih besar daripada Takengon tempat saya itu di. Kalau Takengon itu di Aceh Tengah, itu ibu kotanya Kabupaten Aceh Tengah, itu di paling pelosoknya Aceh lah gitu ya, dibilang di tengahnya Aceh. Ini, kalau di peta di pinggiran Tawarna di situ. Blora saya lihat ini apa bedanya dengan Takengon gitu, nggak lebih besar gitu.
Kemudian saya naik motor, itu mulai dari Blora, itu saya masuk dari Cepu itu, masuk ke arah Randu Blatung, saya lewat desa-desa seperti Wadu, Kutuan. Itu bahkan di kampung-kampung di Gayo itu saya tidak melihat ada orang semiskin itu gitu kehidupannya. Saya di Randu Blatung melihat mereka bagaimana makan ulat jati itu. Ya mungkin itu memang enak mungkin mereka, tapi bagi kami di Aceh melihat orang makan ulat, rumahnya masih dari kulit-kulit kayu jati, bukan pohon jati ya, tapi kayu jati. Di Aceh mungkin masih ada di Aceh pesisir orang yang tingkat taraf ekonominya seperti itu. Tapi saya lihat di Gayo saya nggak menemukan lagi yang seperti itu. Gitu. Naik motor dari sana, saya jalannya pun katanya beraspal lebar. Itu jalan tanah. Saya jalan tanah lewat dari Randu Blatung itu lewat menuju ke Ngawi, Banjarnegara gitu untuk tembus ke Sragen sampai ke Solo gitu. Ternyata Jawa itu juga begini gitu, bahkan lebih buruk daripada keadaan kita di Gayo gitu. Saya masuk sampai ke Wonosobo, kemana di Boyolali gitu, jalan-jalannya di perkampungan di sana itu rame gitu, tapi jalan itu beneran tanah, jalan kecil seperti itu saya lihat di pelosok-pelosok Gayo pun jauh lebih baik dari itu keadaannya. Kemudian saya di Jawa Timur, masuk dari Jember ke Bondowoso sampai Kandung Sari, perkebunan kopi, saya melihat kondisinya. Jawa itu ternyata tidak segemerlap gambaran di Jakarta dan di Surabaya gitu. Dan itu daerah penghasil minyak, cepu. Dan apa yang kemudian membuat saya lebih merasa pandangan saya berbeda Jawa. Dulu saya di SD memang di Gayo itu, saya di Bener Meriah, SD Negeri Karangjadi, itu SD Pres Baru. Itu cuma 20 km dari Takengon, tapi tidak ada listrik, bahkan di rumah tidak ada listrik. Kami masih sangat tertinggal dari segi pembangunan waktu itu. Tapi di Jawa saya lihat itu sudah di tahun 2000. Itu saya tahun 83 di sana sampai 80 sampai 83 di Gayo itu kondisinya masih lebih baik tahun 83. Di tempat saya di kampung udah lumayan terpencil itu di Gayo hitungannya ya, lumayan tertinggal ya, tidak ada listrik, tidak ada air bersih tadi gitu. Itu saya melihatnya masih lebih baik daripada Kecamatan Cepu di tahun 2000. Nah, karena di kampung itu dulu saya tempat saya tinggal itu ada orang Aceh beberapa tinggal dan banyak orang Jawa yang dulu keturunan dari kuli kontrak yang dipekerjakan oleh Belanda di perkebunan kopi di situ. Jadi saya terbiasa, jadi ngerti bahasa Jawa gitu sama teman-teman kecil saya, teman sebangku saya juga Supriyono namanya, orang Damaran, ada kampung Damaran di situ di dekat kampung kami Pajar Harapan di tempat SD saya. Jadi saya bisa berbahasa Jawa. Jadi ketika saya masuk ke Jawa, saya nggak asing, saya bisa berkomunikasi sama mereka, orang-orang di desa-desa di Jawa itu yang di pelosok-pelosok itu. Dan apa yang kemudian membuat saya melihat berbeda Indonesia ini ya. Kemudian saya menyimpulkan bahwa sebenarnya yang kejam kepada kami membantaikan orang Aceh itu bukan orang Jawanya, tapi pemerintah Indonesia yang saat itu dikuasai oleh orang Jawa yang untuk kepentingan pribadi itu. Orang Indonesianya sendiri dan orang Jawanya sendiri itu, mereka itu tidak melihat saya sebagai musuh, tidak merendahkan saya lihat. Mas, mereka begitu miskinnya, begitu saya mampir mas, katanya dikasih minum, dikasih apa. Begitu mereka tahu sama saya orang Aceh, tidak ada sedikit pun saya melihat kebencian di wajah mereka melihat saya orang Aceh seperti digambarkan di dalam propaganda anti Jawa ketika saya di Aceh gitu. Saya berkeliling gitu ya. Dan saya ingat waktu itu saya di Tosari, Bromo. Waktu saya mau ke Bromo, saya di desa Tosari waktu itu bulan puasa. Itu ada saya tuliskan dalam tulisan. Di sana ada musola kecil di tepi tebing khas Bromo itu ya. Di kebun bawang itu, di situ ada desa kecil. Di Tosari itu ada 3 agama, ada Kristen, kebanyakan Hindu Tengger ya. Dan ada beberapa orang Islam. Nah, saya sholat di maghrib di masjid, bukan masjid, musola kecil di situ. Dan cuma ada satu orang, lupa sih namanya Pak apa, ada di tulisan saya sih, nanti saya cari lagi. Kami berdua di sana gitu. Saya perkenalkan, Mas dari mana Mas katanya? Dari Aceh. Oh iya Mas katanya, saya dipersilakan jadi imam sholatnya. Jadi saat itu saya imam gitu, nggak ada masalah gitu. Dan di sana daerah
Jawa Timur itu umumnya NU ya, tapi saya sendiri kalau berlatar belakang Muhammadiyah gitu sholat, saya ya ala Muhammadiyah saya gitu ya. Ya bedanya ya langsung ketahuan. Misalnya kami kalau Muhammadiyah itu sholat membaca Al-Fatihah itu tidak membaca Bismillah itu tidak dikeraskan dalam hati gitu. Juga membaca saninya itu juga tidak membaca apa namanya Bismillahirrahmanirrahimnya itu tidak dikeraskan gitu. Jadi hanya di dalam hati, dan juga setelah sholat tidak ada bacaan-bacaan khas seperti NU gitu. Ya udah salaman, akhirnya diajak ke rumahnya gitu. Tahu dari Aceh, mereka begitu menghormati saya, begitu saya katakan Gayo itu di mana, Gayo itu di Aceh gitu. Dan kemudian karena mereka menganggap kami itu serambi Mekah, Islam mulai disebarkan dari sana, diberi kehormatan saya untuk menjadi imam di sana. Kemudian saya menjelajah lagi di Jawa kemana-mana ya, waktu ke Kawah Ijen. Begitu mereka hidupnya susahnya, yang saya nggak akan melihat orang seperti di Aceh membawa belerang. Tapi mereka begitu saya dari Aceh, mereka begitu antusias. Saya ditawarin minum, dimakan, kemudian jalan-jalan di desa di sana, di Kluncing, di situ Randu Agung. Mereka rumahnya tepas begitu. Tapi saya katakan dari mana, dari Aceh, mereka senang sekali, betul-betul menyambut seperti saudara yang datang dari jauh gitu. Begitu antusias, dari Aceh yang mau masuk gitu. Tidak ada saya menemukan satupun wajah-wajah kebencian kepada saya waktu itu. Kemudian saya ke Bali, yang dikatakan Indonesia dihina di sana, di Malaysia yang kita lihat tadi. Seperti apa mereka? Saya ke Busung Biu, ke Blimbing, Pupuan. Saya diterima dengan hangat di situ. Mereka tahu saya Islam. Mereka tetap melihat saya sebagai saudara sebangsa dari jauh. Ketika itu lagi galungan apa odalan, saya ditawarin buah karena tahu dia saya Islam, saya nggak makan daging-dagingan dari mereka. Ini ada buah, ini ada apa? Rasa persaudaraan seperti ini tidak ada dirasakan Malaysia. Borunaga, tidak akan Anda temukan rasa yang seperti ini, persaudaraan antar masyarakat seperti ini. Di Indonesia, persaudaraan bangsa seperti ini, itu tidak akan Anda temukan video-video mereka. Hanya ekonomi, sedangkal itu. Nah, jadi itu yang mungkin membuat kemudian saya dan saudara-saudara Aceh yang sekarang ke Malaysia, dan juga Cik Yusra yang sekarang mendeklarasikan diri sebagai Perdana Menteri GAM di pengasingan, mereka tidak mengalami Indonesia seperti saya mengalami Indonesia. Mereka melihat Indonesia ya dalam wajah kejam tadi yang membantai Aceh. Itulah yang kemudian saya melihat ya. Dan satu hal lagi yang kemudian berkembang, saya pun berkembang, pekerjaan saya membuat saya beberapa kali keluar negeri gitu. Dan itu lagi satu pengalaman yang saya alami yang betul-betul membekas, itu ketika saya di Bangkok. Saya jalan-jalan dengan kenalan saya waktu itu di sana, namanya Noi, di Kawasan Road ya. Waktu itu saya baru masih kuliah, tapi sudah ke sana, ada diundang. Kemudian jalan, dia masih SMA waktu itu, kami jalan di sana Meluang. Ya namanya waktu itu belum ini ya, nakal juga sih, belum ada duit di Thailand itu, jadi kalau masuk orang Thainya gratis gitu. Jadi Noi bilang saya, Win kamu diam aja jangan ngomong katanya kan, kita masuk aja ke sana katanya. Udah kami masuk sana nggak bayar saya. Kemudian ketika di sana ada saya mendengar guide berbahasa Indonesia, dia ngomong gitu. Jadi ada satu keluarga kelihatannya orang berada ya dari Jakarta, Tionghoa. Dia ngomong dijelaskan gitu, terus saya sapa, Pak dari Indonesia? Iya dek katanya. Langsung kami akrab di sana. Setelah itu saya diundang makan sama mereka ke restoran, dikasih nomor telepon. Sayangnya hilang waktu ada banjir besar di 2001, kalau nggak di Banda Aceh, itu terendam semua foto-foto saya di sana habis, jadi nggak bisa saya tampilkan. Saya merasakan betul-betul rasa persaudaraan Indonesia itu luar biasa gitu. Saya katakan dari mana, dari Aceh. Waktu itu lagi konflik besar itu ya, waktu Gus Dur masih presiden di sana di Aceh itu, tapi tidak ada kebencian dari dia melihat saya gitu. Dia melihat saya itu jumpa di Bangkok sebagai saudara sebangsanya. Diajak makan, diajak ini, senang sekali mereka bertemu orang Indonesia.
Senang sekali gitu. Nah, kemudian saya terus bergaul dengan banyak bangsa gitu. Saya banyak kenal orang Malaysia, banyak sekali. Dan jelas mereka tidak merasakan seperti itu. Kemudian dalam pekerjaan saya berteman dengan banyak bangsa. Ada banyak orang Prancis. Rasa seperti bertemu dengan orang Indonesia itu, saudara sebangsa itu mereka tidak punya. Ya. Saya pernah di Ubud minum di sebuah ya semacam kafe, restoran gitu, punya orang Prancis dari Lyon. Dia bilang ya cerita tentang Prancis, dia bilang ya Prancis itu memang indah ini, tapi saya nggak suka dari Prancis. Apa sih? Orang Prancisnya katanya. Jadi mereka tidak seperti kita, orang Indonesia yang kalau ketemu di luar itu betul-betul saudara. Mereka asing dengan sesama itu. Orang Amerika begitu. Mereka masih dengan rasismenya, memisahkan, belum bisa melihat benar-benar orang kulit hitam itu sebagai setara. Ya banyak yang seperti itu, tapi masih besar konfliknya seperti itu. Ya. Kemudian orang Swiss bahkan sesama mereka sendiri mereka tidak bisa berbicara dengan bahasa nasional, karena bahasa nasionalnya cuma 4 gitu. Biarpun kalau saya tanya orang Prancis, Swiss gitu, ya mereka masih ngerasa lebih memiliki hubungan emosional dengan orang Swiss Jerman daripada orang Prancis yang berbahasa Prancis. Tapi saya pernah ngomong dengan Swiss yang Italia, dia malah lebih merasa Italia daripada orang Swiss gitu. Italianya sendiri begitu, orang utara dengan selatan itu nggak saling suka gitu. Mereka seperti 2 negara yang terpisah biarpun satu negara. Kalau Malaysia kita nggak usah cerita. Mereka sama orang Sakai, orang-orang aslinya itu saja mereka rendahkan. Ketemu orang Cina, Malaysia, orang India gitu, mereka asing. Jadi rasa ber-Indonesia seperti itu yang tidak saya rasakan tidak saya lihat ada di bangsa lain yang setidaknya yang saya kenal ya, yang dari pengalaman saya juga tidak mengenal seluruh bangsa di dunia ini, tidak tentu saja. Tapi perbandingan yang saya bandingkan dengan orang-orang yang saya kenal dari berbagai bangsa, rasa bersih Indonesia itu tidak ada. Karena itulah saya katakan ya, nilai-nilai seperti ini tentu saja tidak dirasakan oleh orang-orang. Nah, mungkin kemewahan, saya menyebut kemewahan ya, seperti yang saya rasakan, saya bisa mengenal banyak bangsa di Indonesia gini. Itu Jawa, saya bilang. Ketika saya ke Lombok, saya pernah di Batu Tumpeng, di Lembar, Lombok Barat. Ya, ketika saya ke Kalimantan, dari Banjarmasin, saya naik jalan darat itu ke Palangkaraya, bertemu dengan orang-orang Dayak di sana. Mereka menyebut dirinya Ewen, saya Ewen gitu. Nah, ketika bertemu saya itu nggak ada mereka itu melihat saya itu sebagai orang asing, tapi saudara sebangsa dari Aceh. Mereka semua antusias, dari Aceh gitu, pengen tahu seperti apa Aceh sebenarnya gitu ya. Dan di Bali yang berbeda agama gitu, ya orang-orang Ewen itu juga mereka Kristen gitu, tapi tidak ada gitu melihat saya itu seperti melihat musuh. Ya dari Aceh seperti di gambaran itu nggak ada, mereka itu berusaha minum, antusias mendengar cerita saya. Begitu juga di Bali yang sering direndahkan oleh Malaysia dengan Hindu gitu. Di Jawa, saya masuk di Pupuan gitu, di Blimbing, mereka itu begitu senang gitu kita cerita. Benar-benar saudaranya. Jadi konsep saudara sebangsa di Indonesia ini saya melihat bukan cuma di atas kertas, dan itu terbukti kita lihat di channel ini. Di channel ini bagaimana orang kita masyarakat Indonesia dari seluruh penjuru Indonesia, kita itu memang saudara. Kebersamaan seperti itu, kemewahan seperti itu tidak akan pernah bisa dirasakan dan tidak akan pernah bisa dimengerti oleh orang Malaysia. Satu-satunya yang mereka banggakan itu kemajuan ekonominya, sebentar lagi akan kita kejar. Yang seperti ini tidak dimengerti oleh orang Indonesia semacam Sari Tingting, semacam Borunaga. Mereka hanya melihat ekonomi. Nilai-nilai seperti itu, ini yang tak ternilai, nggak ada saya temukan di bangsa-bangsa lain di dunia. Setidaknya sampai saat ini. Saya tidak melihat kebersamaan yang sama gitu ya. Karena kita itu, kecuali mereka mungkin satu etnis, seperti Kamboja, seperti Laos. Tapi kita bayangkan ya, saya dari Aceh ketemu orang Bali di Papuan.
Kalau bukan Indonesia, dari mana hubungannya kita bisa menjadi saudara? Dengan orang Ewen di Kalimantan. Dan betul-betul seperti saudara gitu. Mereka itu antusias sekali. Oh ya, dari Aceh gimana? Ingin tahu keadaan saya. Dengan orang Tionghoa yang di Bangkok itu, apa yang menyatukan kami itu? Nggak ada kan. Kalau hubungan darah, hubungan apa? Karena sama-sama Indonesia aja. Rasa seperti ini yang nggak dirasakan oleh bangsa-bangsa lain, apalagi Malaysia. Malaysia nggak punya gitu. Ini yang saya sebut di judul ini. Permata paling berharga Indonesia yang sampai kiamat tidak akan pernah dimiliki oleh Malaysia. Malaysia seperti yang guru ajar ini, yang lain-lain, nggak bisa itu. Mereka tetap curiga melihat saudara sebangsanya, tetap merasa terancam oleh keberadaan China dan India. Tidak seperti kita. Tidak seperti kita Indonesia. Mereka tidak punya itu. Rasa itu tidak akan pernah ada di Malaysia, karena mereka dari awal diciptakan sebagai bangsa okulasi. Itu makanya saya katakan bangsa okulasi, bukan bangsa dari biji. Kita, keindonesiaan kita ini ditumbuhkan dari biji kebersamaan kita. Dulu moyang kita itu saling bunuh, saling ketika masih menjadi bangsa Jawa, ketika masih menjadi bangsa Minahasa, bangsa Ambon. Tapi ketika dilebur menjadi satu pohon Indonesia, kita itu menjadi saudara. Kita itu menjadi satu tubuh, satu jiwa. Bangsa mana di dunia yang ada kayak begini? Mungkin ada, tapi saya belum menemukan. Saya bergaul dengan banyak sekali bangsa dalam pekerjaan saya. Rasa berindonesia sore ini nggak ada saya temukan di tempat lain. Karena itulah saya sangat kecewa ngelihat politisi-politisi kita dengan hal-hal receh itu. Gampang sekali mulutnya itu merendahkan saudara sebangsanya. Kamu Cina, kamu Yaman. Dengan narasi-narasi sangat Malaysiawi begitu. Ya. Jadi ini saya udah mulai emosional, jadi mungkin ini saya akhiri saja dulu video ini. Ya, jadi tetap rawat keindonesiaan kita. Tetap jaga pohon besar kita Indonesia, adalah modal kita. Ekonomi kita akan kejar. Kita akan kejar ekonomi itu. Tapi yang terpenting, rasa berindonesia kita ini itu tidak bisa didapatkan mana. Setidaknya saya belum melihat ada di tempat lain. Hanya kita yang memiliki itu. Demikian dulu video ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.